Pileg 2024 telah dilaksanakan. Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih melakukan penghitungan suara secara manual. Dari hasil perhitungan sementara, persaingan ketat terjadi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan Partai Golkar. Kedua partai tersebut nampaknya berebut kursi Ketua DPR RI. Berdasarkan situs pemilu2024.kpu.go.id per Jumat 1 Maret 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat, PDIP masih memimpin perolehan suara nasional dengan data masuk sebanyak 540.239 suara dari 823.236 TPS. PDIP mendapatkan perolehan 16,44% atau 12.567.032 suara. Posisi tersebut ditempel Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu memiliki perolehan suara sebanyak 15,1% atau 11.542.131 suara. Dengan raihan tersebut, PDIP berpeluang mendapatkan 90-125 kursi, sementara Partai Golkar berpotensi mendapatkan 82-111 kursi DPR. Terkait dengan persaingan untuk mendapatkan jatah kursi Ketua DPR, Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Sadzili, buka suara. Menurutnya, suara Golkar cenderung tersebar lebih merata terutama di luar Jawa. Maka dari itu, ia optimis peluang Golkar untuk mendapat kursi ketua lebih besar. Tentu peluangnya sangat terbuka, karena sebaran suara Partai Golkar lebih merata terutama di luar Jawa. Kami masih menghitung suara yang kami dapatkan dan sedang dikonversi ke dalam kursi, jadi kami belum memberikan kesimpulan akhir karena masih dalam proses tahapan rekapitulasi perhitungan pemilu legislatif di seluruh Indonesia. Berbeda dengan Golkar, PDIP justru optimis bisa mempertahankan kursi Ketua DPR. Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP yang menyampaikan langsung sikap optimis tersebut. Ia meyakini perolehan kursi PDIP bakal di atas partai lainnya. Hitungan berdasarkan suara real yang masuk di BSPN, Badan Saksi Pemilu Nasional, kita sangat optimis perolehan kursi masih unggul dari partai lain. Lantas, dari kedua partai tersebut, partai mana yang diprediksi paling berpotensi mendapat jatah kursi Ketua DPR RI? Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, mengatakan berdasarkan aturan yang ada, partai yang berhak mendapat kursi Ketua DPR adalah partai dengan raihan kursi terbanyak di parlemen. Selisih antara dua partai ini relatif tipis. Nanti kita lihat di perolehan kursinya. Nah, kalau dilihat dari margin of error antara Golkar dan PD Perjuangan, memang potensinya PD Perjuangan lebih tinggi kursinya. Tapi bisa juga sangat mepet, dan Golkar juga punya potensi karena dua faktor. PD Perjuangan dan Golkar itu bedanya, kalau Golkar itu ada sebaran basis-basisnya relatif menyebar, sementara PD Perjuangan agak mengantong. Dia suaranya signifikan tinggi, tapi lebih banyak di beberapa provinsi di Pulau Jawa, misalnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, nanti kita lihat di ujungnya, kalau suaranya paling tinggi PD Perjuangan, maka PDIP lah yang akan berhak memiliki posisi Ketua DPR. Kalau ternyata Golkar, berarti Golkar. Tapi per data memang PD Perjuangan relatif lebih besar. Baik. Yang kedua, itu MD3-nya kalau tidak berubah. Yang kedua, nanti kan peta kita tahu peta parlemen itu berubah. Ada kekuatan politik baru, ada peta koalisi baru. Kalau kemudian Undang-Undang MD3 direvisi, seperti dulu ada KMP di 2014, Koalisi Merah Putih dirubah, revisi, itu sangat mungkin. Jadi pemilihan pimpinan atau Ketua DPR itu tidak berbasis pada siapa kursi yang tertinggi, tapi ada pemilihan lagi oleh anggota DPR. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Golkar yang paling besar peluangnya, karena berada di dalam koalisi Prabowo Gibran yang paling besar perolehan kursinya, dan kita tahu punya jam terbang dan pengalaman politik yang tinggi, rekam jejaknya, saya sering mengistilahkan partai parlemen. Jadi kalau ada revisi Undang-Undang MD3, maka Golkar menurut saya adalah peluang terbesar yang mendapatkan posisi Ketua DPR. Kalau tidak direvisi, masih berdasarkan tertinggi, maka Golkar atau PD Perjuangan yang berpotensi.